Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati tetangga saya. Iya. Saya bilang tetangga karena alhamdulillah kita di Jakarta ternyata dekat, Pak. Beliau orang Bintaro. Ke saya pesantren saya juga di Bintaro. Iya, saya tapi di Rempoanya, iya. Beliau di Bintaronya dan hampir semua masjid-masjid yang dekat-dekat dengan beliau kita sudah pernah ngisi dan kita nggak tahu ternyata Pak Kanwil rumahnya di Bintaro juga, Masya Allah. Dan sama orang Jawa Timur, ya. Mungkin Pak Primbang udah pernah tahu bahwa saya 8 tahun Pak, saya di Gontor, ya. Tamat SD langsung sana, jadi bahasa Jawa saya lebih jago daripada. Jadi saya bisa Bugis, bisa Makassar, Jawa, Sunda, alhamdulillah Sunda dikit lah. Ya, Arab, Inggris, Masya Allah, alhamdulillah. 12 tahun di Sudan, ya. Jadi orang Jawa Timur tuh sudah hatam. Beliau dari Malang, ya. Saya udah keliling ke Malang. Habib Anis pernah ngundang, Syekh Abdullah Hadromi, ya. Kalau Ustaz tahu Habib Anis, ya, ada Syekh Abdullah Hadromi, terus Ibu Dewanti Rumpoko, Wali Kota Batu pernah ngundang saya. Alhamdulillah keliling lah Jawa Timur, ya. Pak Aris dari Magetan, tentu, ya. Kita satu konsulat, Pak. Ponorogo dekat, ya. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya malang melintang menuntut ilmu, ya. 22 tahun, kurang nggak itu? Tamat SD, Pak. Udah ke Gontor 6 tahun, 2 tahun ngabdi, 12 tahun S1 sampai S3 di Sudan terus. S1, S2 lanjut lagi, alhamdulillah dapat beasiswa S3 di International University of Africa. Saya satu-satunya orang Asia Tenggara Selatan yang S1, S2, S3-nya di kampus internasional di Sudan. Makanya kalau Bapak lihat itu International University of Africa. BSH itu Bachelor of Syariah, MA itu Master of Arts, PhD itu Filosofi Doktor. Itu di ilmu Quran Hadis. Iya. Alhamdulillah kita selesai 22 tahun sampai saya punya istri, punya anak, menuntut ilmu dan alhamdulillah selesai pulang ke Makassar. Takdir Allah, ya, sambil bolak-balik Sudan S2, bolak-balik. Allah mudahkan dakwah, Bapak Ibu sekalian. Saya jadi pembina teman-teman hijrah di Makassar. Alhamdulillah wali kota, gubernur kita udah deket, beberapa bupati, alhamdulillah kita diundang. Sampai jauh banget, masa wali kota Pekanbaru ngundang, wali kota Dumai, jauh lah itu Dumai ya di sana, ngundang. Surabaya sudah pernah kita ke sana, Sidoarjo, keliling lah. Itu karena ilmu Bapak Ibu sekalian. Maka sebenarnya rumus sederhana menikmati hidup itu punya ilmu, Pak. Dan ilmu itu yang paling dasar sekali adalah takutnya kita sama Allah. Innama yakhsyallah, ini surah Fatir. Innama yakhsyallah min ibadihi al ulama. Yang takut sama Allah itu orang yang punya ilmu. Dia nggak akan berani korupsi kalau dia punya ilmu. Dia nggak akan berani maksiat kalau dia punya ilmu. Tadi Pak Heri saya tanya, sebelum di sini di mana, Pak? Di Jayapura, Masya Allah. Jauh, Pak. Saya kalau nggak diundang untuk dakwah ke sana nggak mau ke sana, Pak. Karena jauh, Pak. Apalagi kalau kita start dari Jakarta, itu perjalanan hampir 6 jam sampai 7 jam. Mendingan ke Jeddah umroh sekalian, Pak. Selisih 2 jam, Pak. Masya Allah. Tapi dinikmatin, Pak. Karena ada ilmu kita. Jadi kita dimanapun, Bapak Ibu sekalian, kita punya ilmu itu sebagai bekal. Iya. Kenapa Ustadz butuh kajian? Butuh, Pak. Namanya siraman rohani nih kalau kita katakan di kantor. Iya, kantor-kantor kita ini biasanya BUMN yang undang saya. Kemarin saya ceramah di BPJS, Prof Kadir itu komisarisnya minta, Ustadz, tolong Ustadz datang. Jadi saya ceramah, di-zoomkan BPJS kesehatan itu di seluruh Indonesia. Yang hadir itu semua karyawannya diwajibkan waktu halal bihalal kemarin. Ya, itu saya bilang, saya bertanya, kenapa harus jauh banget undang Ustadz? Maka kami mau Ustadz, dia bilang, kami mau ilmu yang benar-benar ilmu. Saya bilang oke, baik, saya datang. Saya bilang ini siapa aja pesertanya? Ternyata semua, mulai dari jajaran komisaris sampai di bawah. Komisarnya Prof Kadir dulu itu dia wakil menteri, dirjen waktu zamannya Pak Budi Sadikin periode pertama, dirjen kesehatan. Dia ngundang saya. Kebetulan orang Makassar, kenal saya. Ya, kita ngisi di BPJS itu. Ternyata, Pak, staf-staf kita itu juga stres dengan pekerjaan, Pak. Jangankan staf, saya bilang komisarisnya aja stres, ya kan? Direkturnya aja stres. Kalau nggak diisi dengan keilmuan, Bapak Ibu sekalian, ada yang kurang. Coba lihat Abu Hurairah yang sudah sering sama Nabi, bilangnya apa sama Nabi? Ausani khalili. Saya dinasehati, saya minta nasihat. Iya. Sampai seorang Arab itu mengatakan, ya Rasulullah ausini, wahai Nabi Allah, beri nasihat saya.
Makanya apa kata Allah sederhananya? Apa kata Rasulullah sederhananya agama ini, Pak? Ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Coba lihat surah yang kata Imam Syafi'i, satu-satunya surah dalam Al-Quran. Kata Imam Syafi'i, seandainya Allah hanya turunkan surah ini sudah cukup kalau diamalkan oleh manusia. Surah apa? Wal as. Innal insana lafi khus. Semua manusia dalam kerugian. Illa siapa? Alladzina amanu, yang beriman. Wa amilus solihat, beramal soleh. Wa tawasau bil haq. Kuncinya nggak cukup iman, Pak, nggak cukup amal soleh. Ternyata kita butuh saling mendengar dalam kebenaran. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, saling menasehati dalam kesabaran. Bapak Ibu sekalian, ternyata manusia itu akan selalu berada dalam kerugian, kata Allah dalam surah Al-Asr, selama dia tidak beriman, beramal soleh, saling mendengarkan dan menasehati dalam kebenaran, saling menasehati dalam kesabaran. Ya. Maka Bapak perlu dengar ceramah, Pak. Ya, kalau perlu di saat ceramah ini fokus, supaya Bapak dan Ibu benar-benar tenang setelah ini. Tahu bagaimana Allah mendikte kita dalam bekerja. Saya kasih mulai materi kita dengan ilmu, Pak, karena nggak ada yang lebih hebat dari ilmu. Coba lihat, Nabi SAW mengatakan, Rabbi zidni ilma. Surah Toha ayat 114. Wakul, katakanlah wahai Muhammad. Ini perintah dari langit. Wahai Muhammad, katakanlah, berdoalah, Rabbi zidni ilma. Kita waktu di pesantren, anak-anak di panti pasti diajar, nak doa sebelum belajar, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan terus bagiku ilmu. Pak, kalau di mobil daripada ngelamun mikirin kerjaan, putar YouTube, putar ceramah, dengerin di radio, dengerin di YouTube, dengerin, Pak. YouTube ustadz siapa aja Bapak suka, boleh. YouTube saya juga ada. Alhamdulillah, Pak, gini-gini, jelek-jelek gini, udah 4 juta kita YouTube kita ini. Masya Allah. Iya, gini-gini, alhamdulillah, Pak. Padahal kita juga bukan ustadz yang suka ngelucu, bukan juga ustadz. Alhamdulillah, viewers YouTube kita tiap bulan, Pak, ya, YouTube itu nanti ada pajaknya nggak itu? YouTube itu adalah ya sebulan mungkin adalah 5 juta masuk, adalah 2 juta. Kadang-kadang tergantung yang nonton, Pak. Kalau harus lapor pajak nanti bilang, Pak, ya. Iya. Tapi itu demi Allah saya nggak ngambil, Pak. Uang YouTube saya pakai beli kamera nih. Bapak lihat ini alat-alat ini saya nggak ngambil. Saya memang sudah niatkan untuk dakwah. Iya. Karena memang YouTube itu menghasilkan, alhamdulillah. Iya. Dan kita langsung wakafkan, Pak, untuk dakwah. Nah kalau besar penghasilan saya lapor ya, Pak, ya. Tolong di monitoring satu orang untuk kawal kita. Karena kita ustadz ini, Pak, sibuk. Iya. Nanti boleh diasisteni namanya, Pak. Iya, Ustadz, mohon izin saya diasistenkan, Pak, karena kayak saya, Ustadz Das'ad, itu kita orang sibuk, Pak. Kita punya orang-orang keuangan semua, tapi kita juga perlu dibantu dalam hal-hal yang kira-kira kami dipermudah untuk pengurusan, nggak perlu antri lama kayak orang. Karena gini, Pak, kalau kita Ustadz antri berarti jadwal ceramah orang terpotong. Gitu, Pak. Jadi mudahkan Ustadz dalam pelaporan pajaknya, Pak. Alhamdulillah. Nah, baik. Jadi Masya Allah, teman-teman, ternyata ilmu itulah yang diperintahkan. Rabbi zidni ilma. Coba, perintah pertama ketika Nabi tafakkur, ini masuk usia 40 tahun, Pak. Apa kemudian Allah turunkan? Iqra. Bayangin, lagi-lagi ilmu. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Pak, usia udah 50-an lebih ya, Pak Primbang, ya. Udah mau pensiun, Pak. Udah mau apa lagi, Pak, ya kan? Udah 50 tua, udah anak udah besar, ya kan? Udah punya cucu, ya. Mau nunggu apa lagi? Udah perbaiki diri, nimba ilmu agama. Pak, orang akan beda semangatnya bangun tahajud kalau dia habis dengar ceramah tentang tahajud dan nggak pernah dengar. Dia kalau dengar ceramah tentang sedekah dan dia belum pernah dengar ceramah tentang sedekah, beda cara dia bersedekah. Dorongannya beda, Bapak Ibu sekalian. Itulah pentingnya ilmu. Kenapa Nabi yang paling pertama dia lakukan ketika kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah? Apa yang pertama? Menyatukan muhajirin dengan ansor. Apa yang dia cara Nabi? Setiap sholat majlis. Sampai Abu Hurairah itu setiap hari Nabi dia sholat depan. Itu pun Abu Hurairah masih bilang, ya Rasulullah, belikan saya nasihat. Dinasehatilah Abu Hurairah dengan 3 amalan. Karena Abu Hurairah ini orang baru hijrah. Dulu dia dari kota Yaman, namanya Abdurrahman, nama bapaknya Sakhar. Maka dia dari kota Ad-Daus di Yaman, kota kecil di Yaman. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, nama asli Abu Hurairah. Abu Hurairah julukan yang Nabi panggil dia karena dia sering main dengan anak kucing. Kucing itu kitun, kalau anak kucing Hirrah. Kalau dia sering main dengan anak kucing, Hurairah.
gitu loh. Laut itu bahrun. Kalau dia jadi laut-laut kecil, buhairah, gitu loh. Jadi Hurairah itu diambil dari bahasa Arab, Pak. Hirratun. Hirratun itu anak kecil. Hari-hari habis kajian dengan Nabi, dia sering diikuti anak-anak kucing. Anak-anak kucing ini senang dengan Abu Hurairah karena dikasih makan, disapu-sapu, disayang, dirawat. Itu makanya kemudian Nabi menjuluki dia, ya Aba Hurairah, orang pertama yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ini juga jadi bukti bahwa tua bukan berarti terlambat nuntut ilmu. Karena Abu Hurairah terlambat nuntut ilmunya, padahal kemudian dari semua sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah. Banyak yang nggak tahu namanya. Hari ini saya kasih tahu, namanya Abdurrahman. Nama bapaknya Sohrun. Dia dari kota Ad-Daus, makanya dijuluki Ad-Dausi. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, dipanggil Abu Hurairah. Kenapa? Karena nama panggilan itu sesuai dengan kebiasaan dia. Orang dipanggil Abu-Abu itu, Pak, ada dua hal. Entah karena nama kebiasaan dia dipanggil oleh Rasulullah, Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifarinya datang karena dia dari daerah Ghifar. Ghifar itu makanya Al-Ghifari. Bukhari nama aslinya Muhammad. Nama bapaknya Ismail. Dia dari Bukhara. Bukhara itu di Uzbekistan hari ini, Pak. Makanya dipanggil Muhammad bin Ismail Al-Bukhari karena dia dari Bukhara. Kalau kita di sini ada namanya Syekh Yusuf karena dia dari Makassar, dijuluki Syekh Yusuf Al-Makassari, iya kan? Iya kan? Ada namanya Syekh Khatib Al-Minangkabawi karena dia dari Minangkabau, iya kan? Al-Ponorogowi, Al-Bantani, Al-Banjari, nah itu semua. Ustadz Heri Koswanto Al-Malangi, Al-Jawi, iya ya Pak Heri, Al-Magetani, ini Al-Magetani, Pak Haris Al-Magetani, gitu loh. Dulu orang bangga, Pak, dengan daerahnya, dan memang harus gitu, kita harus bangga. Para ulama itu berbangga di mana dia dilahirkan. Dia jadi sesuatu yang pride dimanapun dia berada. Kan Syekh Yusuf Al-Makassari sampai Afrika Selatan dakwahnya. Iya. Syekh Khatib Al-Minangkabawi sampai mana? Sampai Mekah. Anda bisa bayangin itu. Ya, Al-Bantani banyak yang sampai Mekah, Pak. Tapi apa yang terjadi? Iya, semuanya itu bangga dengan tempat asalnya. Iya. Kenapa bangga, Ustaz? Karena di situ dia lahir. Pak Heri walaupun udah ke Jayapura pasti bangga, saya dari Malang. Iya. Saya dari Makassar. Saya pernah ketemu dengan Prof Nasaruddin Umar. Iya. Baru-baru kemarin beberapa waktu yang lalu kita ketemu. Kita sama-sama orang Sulawesi, Pak, Sulawesi Selatan. Prof Nasar itu ada pesantren di sini di Asadia, dia pembina di sana. Kita ketemu Pak Menteri waktu belum jadi Menteri Agama. Iya. Salah satu nasihatnya beliau mengatakan, saya ini siapapun, kapanpun, bagaimanapun, saya nggak akan pernah lupa tempat daerah kelahiran saya. Pernah saya ketemu Prof Quraisy Shihab, juga orang Makassar, Pak. Iya. Jadi Masya Allah nih, ulama Makassar banyak yang Masya Allah nasional ini, Pak. Ustadz Khalid Basalamah juga pernah di Makassar, orang lahir sini. Ustadz Bahtiar Nasir juga dari Makassar. Banyak, Pak, ustadz-ustadz dari Makassar. Kalau saya ketemu, walaupun mereka udah di Jakarta, di mana, mereka masih tetap dengan ya kebanggaan jadi orang Makassar. Iya. Begitu juga dengan ulama-ulama di Jawa. Saya pernah ketemu, Masya Allah. Iya. Kalau Anda pernah mendengar ini, ya Masya, ada namanya Subhanallah. Ini salah satu ulama legendaris. Iya. Beliau di mana itu, Jawa Tengah gitu ya. Saya lupa nama lengkapnya, Masya Allah. Nama pesantrennya Pabelan. Pabelan. Magelang. Solo tuh? Magelang. Benar, Jawa Tengah, Magelang. Saya pernah datang ke situ. Masya Allah. Sama di Krapia di Jogja juga. Itu santrinya Masya Allah. Sekarang ada DPD dari Sudan. Ya, alhamdulillah dulu senior kita di sana sekarang jadi DPD, Pak. Saya lupa namanya beliau. Saya tulis dulu, Krapia. Itu udah jadi DPD itu karena Masya Allah saking ininya DPD Jogja. Ustadz Dr. Hilmi Hulaimi. Dr. Hilmi ini sekarang dia keturunan Gus. Jadi dia anaknya pimpinan pesantren Krapia, Dr. Hilmi Hulaimi. Sekarang ini kakak kelasnya di Sudan, Pak. Sekarang jadi DPD Jogja. Itu Masya Allah luar biasa. Kalau kita ke Krapia itu, Pak, santri Masya Allah ribuan, Pak. Itu tahu enggak, dia dimanapun dia akan bawa Jogjanya, Magelangnya,
Jawanya. Karena Masya Allah, pride ilmu itu berasal dari manapun kita. Walaupun kita menimba ilmunya jauh, kita akan merasa bahwa oh, saya dari sini. Nah, hebatnya ilmu, Pak. Coba lihat, bayangkan ini. Hebatnya ilmu. Dia membuat seseorang tahu jati dirinya. Iya. Hebatnya lagi orang punya ilmu, Pak. Dia mengontrol orang, Pak. Ngelihat duit banyak, tahu bahwa Allah Maha melihat aja. Rumus sederhananya, Anda yang kerja duit ini, lihat ilmunya sederhana. Ya, wa huwas samiul alim. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Samiun basir. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ini ilmu semua, Pak. Sederhana itu ilmu diterapkan dalam hati, langsung takut kita. Coba ketika Luqman mengatakan pada anaknya, lihat ini nasihat Luqman yang diabadikan Allah. Ya bunayya. Perhatikan ini ayatnya, Pak. Saya bacakan ya dengan tartil biar Masya Allah kita bisa berkahi tempat ini. Ini tentang ayat Luqman menasihati anaknya. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbah habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Lihat ayatnya, saya penggal, saya artikan. Lihat nasihat pertama Luqman, Pak, pada anaknya. Ya bunai, anakku, dengarkan. Intaku mithqala habbah. Sebelum perintah solat, karena setelah ayat ini, ya bunaya aqimis sholah, dirikan solat. Tapi perintah pertama Luqman, nasihat pertama tentang ilmu. Ilmu apa, Ustadz? Ilmu tauhid. Coba lihat ayatnya. Ya bunai, ayah anakku, intaku mithqala habbah. Kalau kamu taruh satu biji sawit atau satu biji apapun yang kecil banget, intaku mithqala habbah min khardalin, dari sebuah biji yang hitam pekat, kamu taruh di tengah kegelapan malam, kamu sembunyikan dimanapun, bahkan disebutkan itu mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah. Sakhrah itu kamu taruh di padang pasir yang luas. Au fis samawat, atau kamu sembunyi di langit. Au fil ard, atau biji itu kamu sembunyi di bumi. Kamu cari tempat dimanapun kamu sembunyi. Ya'ti bihallah, Allah akan tunjukkan di mana biji yang kamu sembunyikan itu. Apa nasihat pertama ini, Pak? Nasihat tauhid, ilmu, Pak. Ilmu pertama yang harus kita ketahui, ilmu Allah Maha mengawasi, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Ibu, bapak sekalian, banyak amalan kita yang kadang-kadang kita sembunyikan di hadapan manusia, pasti ketahuan di hadapan Allah. Anda kalau mau baik akhlaknya, Pak, mau baik kerjanya, mau ditolong Allah, mau dibantu Allah, dekati Allah dengan ilmu yang paling Allah cintai. Ilmu apa? Ilmu tauhid. Sepertiga Al-Quran itu tauhid. Makanya pernah ada seorang yang mendatangi Rasulullah lalu mengatakan, ya Rasulullah, saya ini suka sekali dengan kul huwallahu ahad. Hampir setiap solat saya kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad. Hampir setiap solatnya. Apa kata Nabi? Fa innaha ta'dilu thulutsal Quran. Kata Nabi, baca, rutinkan, karena dia sama dengan sepertiga isi Al-Quran. Bukan pahalanya, Pak, tapi maknanya. Karena sepertiga Quran itu isinya tauhid, Pak. Allah utus Nuh ke kaumnya mengajarkan tauhid. Allah utus Ibrahim, Allah utus Musa, Isa, semuanya diutus, Pak, untuk apa? Untuk mengajarkan tauhid, menyampaikan ilmu yang paling mahal ini. Sederhana, Pak, ilmu tauhid itu bainaka wa bainallah, kamu dan Allah.